Nyanyian Liberty Sitinjak dan ungkapan tidak langsung Menkumham Yasona Lauli tentang adanya oknum BNN yang meminta mencopot kamera pengawas atau CCTV di sel Freddy Budiman 2 tahun lalu ini seolah mengkonfirmasi testimoni Freddy Budiman yang disampaikan aktivis HAM, koordinator Kontras Haris Azhar. Di sisi lain beredar informasi adanya dugaan terlibatnya oknum BNN dan Bea Cukai dalam bisnis haram bandar narkoba yang telah dieksekusi mati Freddy Budiman. Bagaimana status perang terhadap narkoba bisa tetap berjalan jika ada mafia di dalamnya? Bagaimana menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Mas Hinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, ya, Bung Mas Hinton. Terima kasih sudah hadir. Dan kami masih akan bergabung menanti kehadiran dari narasumber lainnya. Baik, Bung Mas Hinton, kita lihat tadi bersama-sama begitu kan ya, mulai pengakuan Liberty tentang ditawari uang suap 10 miliar. 10 miliar kan tentu saja tidak kecil ya. Lalu kemudian juga tentang adanya oknum BNN yang meminta dirinya untuk mematikan. Saya ingin tanya kepada Anda sebagai anggota Komisi 3. Wajar tidak ada seorang misalnya anggota oknum BNN yang meminta agar CCTV di sel Freddy Budiman yang termasuk dalam terpidana high risk untuk dimatikan? Ya sebenarnya itu nggak wajar. Nah maka pasti ada sesuatu ya? Iya, apalagi ini berkaitan dengan bandar narkotika gitu ya yang sudah divonis mati. Nah kalau melihat ininya kan itu tidak wajar. Kemudian juga Freddy Budiman kan selalu mengupayakan cara tadi dia membarter 3 hal ya yang harus dia mintakan ke kepala lapas itu dengan nilai yang bukan kecil 10 miliar gitu ya. Nah maka memang kalau kita melihat keterangan Freddy Budiman yang disampaikan ke Haris, saya sejak awal menyatakan, katakan saya tidak percaya 100% itu mutlak seperti itu, tapi 10% aja informasi itu benar, itu bahaya. Gitu. 10% saja itu informasi itu benar, itu sudah berbahaya. Itu bahaya, karena apa? Ini kalau kita lihat terjadi peningkatan terus-menerus setiap tahun, ya peredaran narkotika ini. Peredaran narkotika ini dia tidak mungkin bandar bekerja sendirian. Dan kita tahu ini kan bukan rahasia baru. Ini udah cerita lama semua ini keterlibatan oknum-oknum di berbagai institusi. Cerita lama yang ada penanganannya tidak menurut Anda? Nah itu yang harus ini yang harus dibenahi nanti. Umpama ada yang namanya Danlanal TNI terlibat, ada Dandim yang terlibat, ada pangkat kombes di kepolisian yang terlibat, ada kemudian kepala BNN provinsi yang terlibat, ada Bea Cukai yang terlibat, ada. Jadi sebenarnya ketika saya ingin menyatakan dengan adanya pernyataan ini, tidak perlu lagi saya bertanya tentang apakah ini mengkonfirmasi adanya mafia di dalam tubuh BNN, di dalam tubuh lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk ikut dalam status perang terhadap kejahatan narkotika. Itu sebenarnya memang sudah terkonfirmasi sejak lama. Iya, ini kan gini, kalau kita mendeklir kita perang katanya, dengan mentalitas oknumnya seperti itu, kalau bahasa anak sekarang dibilang jadi ya perang, tapi jadi perang tara katanya kan. Nah, kita lihat keterlibatan beberapa oknum tadi ya, oknum yang seharusnya bekerja untuk ikut dalam pemberantasan tadi menjadi bagian dari kerja-kerja jaringan untuk memudahkan peredaran narkotika di Indonesia. Dan itu pasti dia tidak bekerja sendiri. Nah, sekarang menurut saya ini saatnya berbenah. Ya, kita sudah menyatakan perang terhadap narkotika sudah pertama di institusi kepolisian harus di bagian direktorat narkotika apa segala macam harus menempatkan orang yang pas yang juga punya komitmen yang sama. Tapi reaksi di BNN juga seperti itu. Maaf saya potong. Tapi reaksi yang dilakukan oleh 3 institusi ataupun beberapa institusi lah, taruhlah yang diungkap dari testimoni Freddy melalui Haris Azhar ini, kemudian justru reaksinya adalah reaksi yang merasa itu terlalu ini sebuah pencemaran nama baik dan lain sebagainya menurut Anda. Kalau menurut aku juga nggak pas itu, terlalu reaktif. Salah berarti tidak pas ya? Tidak pas. Ya itu kan menjadi vitamin harusnya mengkoreksi di internal. Ya, baru dilakukan investigasi di masing-masing internal, baru kemudian dibenahin. Ada yang bersalah dibawa ke pengadilan. Jangan sampai ya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan diuber-uber. Ini kan begitu kejadiannya. Apa yang ada di dalam institusinya harusnya itulah yang dibenahi.
Dari beberapa nama yang tadi sempat Anda sebutkan, misalnya contoh di BNN ada kepala BNN provinsi mana? Iya, begitu. Maluku. Kemudian Utara. ada dari pihak TNI begitu ya. Dan Lanal. Dan Lanal ya. Itu Ini kan- posisinya tidak main-main begitu Iya, ya. pangkatnya perwira begitu. menengah semua. Apakah Ada yang Anda Dandim. pantau sekarang itu mereka mendapatkan hukuman yang sepantasnya? Itu yang tadi mau saya ini kan. Ini bagaimana proses hukuman terhadap apa yang diduga terlibat dalam narkotika ini ya. Iya, Entah itu dia mulai dari pengguna, entah dia ikut memainkan kalau di kepolisian atau BNN model-model penyidikan. Nah, mereka ini dihukum seperti apa? Kan ini juga belum ada transparansinya yang disampaikan kepada publik dari masing-masing institusi tadi. Nah, ada yang terlibat, ya harusnya kalau dalam apa itu kan ada pemberatan. Ya, Nah, pemberatan ya. dalam undang-undang itu diatur itu. Jadi Oh, sudah diatur, sudah ada sebenarnya. iya, dan juga kemudian kalau dia aparat negara yang terlibat ditambah itu sepertiga hukumannya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa kewenangan BNN selama ini kan di undang-undang itu sangat besar. Oke. Bahkan bisa menyadap. Nah, maka kalau pola penanganan pemberantasan narkotika kita begini-begini terus, Ya. ya ini bahaya. Karena apa? Setiap tahun mengalami peningkatan terus. Kalau untuk bandarnya kemudian pemberatan hukuman sampai dengan kemudian hukuman mati, itu yang kemudian menjadi pro kontra dan sebagainya. Taruhlah kita ingin konsisten dengan hal itu, oke. Iya. Karena perang terhadap kejahatan narkotika. Iya. Tapi bagaimana dengan oknum-oknum yang harusnya menjadi penegak hukum? Ini kan seperti korupsi Betul. ya. Ketika kemudian ada penegak hukum yang terlibat pada korupsi, maka hukumannya pasti akan harusnya jauh lebih besar Iya. gitu, diperberat begitu Iya. kan. Nah ini kan sama saja, oknum-oknum ini jelas terlibat. Kalau misalnya dia terlibat, dia tentu saja atau jelas menerima sesuatu. Taruhlah kasus Freddy, pasti dia menerima sesuatu dari Freddy Budiman. Ini kan seperti korupsi sebenarnya. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan Komisi 3 tentang hal ini? Apakah akan memanggil partner-partner atau mitra-mitra kerja dari Komisi 3 ini untuk kemudian membahas ini secara serius? Begitu? Ya, kami selalu dalam rapat-rapat baik dengan Polri maupun dengan BNN selalu kami tekankan dalam penanganan tadi itu. Baik pencegahan maupun penindakannya. Nah, selalu kalau kami sampaikan karena ini kejahatan luar biasa, Oke. penanganannya nggak boleh dengan cara-cara yang konvensional, harus dengan cara yang luar biasa. Kewenangan juga sudah diberikan secara luar biasa kok. Oke. Itu harus digunakan. Dan kemudian juga dari sisi penganggaran memang sekarang ini sudah ada penambahan, tetapi memang harus terus. Tapi tidak cukup hanya di situ lah, minimal komitmen tadi itu. Nah, kami juga akan menanyakan nanti ke Mabes Polri, ke Itu akan BNN. dipanggil mereka ini? Ya. Jadi ini menjadi concern yang sangat besar juga bagi Komisi 3? Iya, kami akan tanyakan. Beberapa yang terlibat itu hukumannya sudah sejauh apa? Nah, ya. Karena itu penting. Kita ngomong tentang profesionalisme, kemudian juga pembenahan di internal, ya. Itu kan juga harus jelas. Baik. Jangan selama ini kayak slogan-slogan saja, gitu. Oke, jadi intinya ini akan menjadi concern yang sangat besar bagi Komisi 3 ya. Nah, sekarang ini kan publik kemudian justru kemudian menjadi bertanya-tanya setelah testimoni Freddy yang dikeluarkan oleh Haris Azhar begitu. Bertanya-tanya sebenarnya siapa sih oknum BNN ini? Nah, ketika ini sudah mulai muncul, kemudian secara tidak langsung tadi kita simak juga Menkumham menyatakan tidak bisa men-share informasi ini ke publik. Apakah memang selayaknya informasi ini disimpan dari publik? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kita tidak terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sebelumnya dalam pengakuan kepada CNN Indonesia, Haris Azhar mengungkapkan beragam data yang ia dengar dari Freddy Budiman terkait keterlibatan petinggi-petinggi institusi negara. Pak Slamet dan kawan-kawan kerja keras tapi barangnya masuk terus. Kalau ada orang yang terutama dari misalnya Pak Buas atau siapapun gitu dari pihak negara yang minta soal data-data itu dilengkapi, itu nggak ada masalah. Akan ada berikan? Bisa diberikan, tapi sekali lagi ini bukan bukti, ini informasi. Muncul kasus Serma-S, makin kelihatan lagi barang yang 1,4 juta pil. Ya kan? Ekstasi. Ya.
Ini dahsyat kasus ini. Saya sama teman-teman Kontras coba baca putusan-putusan yang terkait dengan narkoba. Banyak bolongnya. Banyak yang tidak terkoneksi, banyak yang tidak nyambung. Betul tuh yang Freddy bilang. Menyebut bea cukai. Betul, tidak ada follow up soal bea cukai. Ya kan? Kasus Serma S. Apa ya betul ya? Gitu. BNN berhenti. Saya tidak punya keyakinan pada institusi negara, misalnya pada Polri, pada jalur-jalur resmi. Mungkin sudah ada ribuan surat kami kirim ke DPR, ke polisi, ke Puspom TNI ya, berbagai hal. Dari ribuan respon kami, hanya sedikit yang direspon. Dari sedikit yang direspon, hanya sedikit yang ada kemajuan. Dari lebih sedikit yang ada kemajuan, lebih sedikit lagi yang bisa sampai ujung. Dari yang sangat sedikit bisa sampai ujung, lebih sedikit lagi yang bisa diselesaikan. Lebih sedikit lagi yang dapat keadilan. Saya ingin langsung bertanya kepada Bung Masinton sebenarnya. Tapi saya perkenalkan dulu, sudah bergabung dalam forum malam hari ini Gatot Goy, Wakil Direktur Eksekutif Center for Detention Studies. Selamat malam. Mas Gatot, terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Bung Masinton sekarang. Tadi kalau kita simak pernyataan dari Haris Azhar begitu, diantaranya adalah kenapa dia membuka ini kan? Ternyata berbagai surat yang dikirimkan, diantaranya ribuan ke DPR tidak pernah mendapat tanggapan. Mungkin saja ini Komisi 3 begitu. Bagaimana? Iya, kalau ke Komisi 3 saya belum lihat surat yang ribuan itu. Tapi nanti kami akan coba tanyakan, mungkin nyangkut di sekretariat atau apa. Nah tentu kalau saya sejak awal bahwa apa yang disampaikan itu penting. Karena apapun, yang namanya narkotika ini sudah ke kampung-kampung, Pak. Ya, jadi nggak bisa lagi main-main penanganannya. Dalam rapat-rapat selalu kita tekankan begitu. Karena kalau dalam pembahasan dengan BNN, upaya pencegahan yang dilakukan, kami selalu menekankan nggak ada cara lain apa. Selalu terlalu monoton, gitu loh. Tanpa model-model campaign yang apa begitu, gitu. Nah sementara cara kerja peredaran ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Perlu tidak Anda kemudian dalam waktu dekat nih memanggil BNN karena tadi seperti yang dicontohkan kasus Serma S, BNN tidak melanjutkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya ada upaya-upaya dan ketika kemudian soal kasus permintaan dari salah satu oknum BNN yang masih dirahasiakan namanya meminta mematikan kamera CCTV di sel Freddy Budiman, kemudian justru diperiksa oleh BNN secara internal, itu apakah tidak khawatir ada konflik kepentingan? Saya melihat persoalan narkotika ini bukan hanya sekedar BNN-nya saja. Gitu. Kenapa? Umpama ini ada juga TNI terlibat. Ketika ada oknum TNI terlibat, saya katakan oknum tadi ya. Nah ini kan proses peradilannya juga kita tidak bisa monitor. Dan kemudian khusus ya peradilan militer ya. Maka tadi itu kalau katakan BNN melepaskan apa, jangan-jangan juga ada intervensi juga. Nah ini kan harus diurai gitu, harus diurai semua. Karena apa? Karena ini udah cara kerjanya udah luar biasa, Pak. Karena melibatkan oknum-oknum di berbagai institusi negara yang seharusnya bekerja. Nah bisa kita bayangkan untuk Liberty Stinjak sebagai kepala lapas saja tawarannya 10 miliar, apalagi kepada pihak-pihak yang mungkin lebih punya pengaruh. Nah saya ingin beralih ke Mas Gatot sekarang. Mas Gatot, tadi kita sebelum Mas Gatot hadir kita sudah putarkan wawancara khusus koresponden kami Roby Sofwan Amin dengan Liberty Stinjak mantan Kalapas Batu Nusa Kambangan, bahwa memang benar saat itu dia pernah mendapatkan sebuah permintaan yang agak sedikit menekan begitu tentang mematikan kamera CCTV. Nah, apakah memang ada kewenangan pihak lain yang punya kewenangan untuk mematikan kamera CCTV seperti itu? Iya, jadi sebetulnya di penjara-penjara di beberapa negara yang sudah modern, sebetulnya CCTV di dalam kamar itu tidak diperkenankan. Karena di dalam itu ada privacy ya, ada orang beraktivitas, mandi dan lain sebagainya. Mereka punya privacy. Tapi untuk high risk? Tapi untuk konteks isolasi itu dibenarkan gitu loh. Karena untuk mencegah terjadinya bunuh diri, terus kemudian misalnya penyalahgunaan macam-macam lah terjadi di kamar itu diperbolehkan menggunakan CCTV. Nah, konteksnya yang kita lihat pada saat itu Freddy adalah pada saat itu ya dalam sel isolasi, dalam sel isolasi sehingga dibenarkan ada CCTV di dalam sel isolasi termasuk di dalam kamarnya. Nah saya juga ingin menyoroti bahwa apa yang dilakukan Pak Sitinjak saat itu
ya memberikan izin masuk misalnya ke Haris Azhar, terus kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, itu tidak menyalahi aturan. Karena secara internasional apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu melakukan kunjungan, visit, dan walaupun isolasi nih konteksnya. Meskipun isolasi, karena untuk memastikan apakah narapidana dan tahanan itu diperlakukan baik di dalam, dan itu diperbolehkan secara internasional gitu loh, dan itu pada akhirnya kan diizinkan oleh Pak Sitinjak. Nah, secara nasional kita juga ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011, 17/2011 yang saat itu dikeluarkan oleh SBY dan mengharuskan Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan akses kepada pihak luar untuk masuk ke dalam lapas dan rutan. Nah, ini untuk mencegah terjadinya berbagai macam praktek korupsi, kolusi, termasuk juga kekerasan yang terjadi di lapas dan rutan. Nah, ini yang regulasi dasar kenapa Haris Azhar bisa masuk ke dalam dan Pak Sitinjak bisa memberikan izin. Jadi dengan argumen itu jadi sudah terbantahkan tidak ada penyalahan kewenangan. Tidak ada kesalahan Haris Azhar pelanggaran, tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pak Sitinjak. Apa yang dilakukan oleh Pak Sitinjak sesuai dengan regulasi nasional, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu pihak eksternal yang diperbolehkan masuk untuk mendapatkan keluhan, keluh kesah dari narapidana dan tahanan itu diperbolehkan. Sambil menggali informasi. Menggali informasi tentang apa yang terjadi di dalam lapas rutan, apa yang pernah dialami selama menjalankan proses persidangan dan lain sebagainya. Dan itu yang informasi itu ya boleh dipublikasi ke media ya. Tapi sebetulnya idealnya sebelum dipublikasi itu direkomendasikan terlebih dahulu kepada instansi-instansi terkait informasi yang didapat dari narapidana dan tahanan. Karena biasanya informasi yang didapat dari tahanan dan narapidana itu sifatnya subjektif. Gitu ya. Jadi bukan hanya Freddy aja, banyak sekali narapidana dan tahanan pada saat kita datang monitoring ke dalam lapas dan rutan itu ya keluh kesahnya sama. Ya, kenapa saya dihukum, terus kemudian kenapa? Siapa yang berhak, misalnya katakanlah orang seperti Haris Azhar kan masuk kategori sipil sebenarnya nih. Ya. Siapakah atau adakah kriteria khusus yang berhak melakukan visit seperti untuk narapidana yang dalam sel isolasi? Ya, di dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa pihak eksternal, dalam hal ini sebenarnya pihak DPR, terus kemudian kepolisian, terus kemudian Komnas HAM, Ombudsman, termasuk juga masyarakat sipil seperti Kontras. Umum juga bisa? Nggak bisa, selama dia tidak berbadan hukum ya, jadi tidak bisa masuk ke dalam ke dalam lapas dan rutan. Selama berbadan hukum dan jelas konteksnya adalah untuk pemenuhan hak asasi manusia dan berhubungan dengan pekerjaannya di dalam lapas dan rutan itu diperbolehkan gitu. Karena khawatirnya kan isolasi kan sebenarnya justru untuk menutup peluang agar tidak ada kemudian siapapun yang berkunjung lalu akhirnya bisnis narkoba dari situ. Tidak seperti itu ya? Beda. Tidak seperti itu. Termasuk kami ya dari Center for Detention Studies pada saat berkunjung ke Lapas Batu juga bertemu dengan Freddy gitu loh. Tapi kita tidak mengungkapkan informasi itu ke publik. Baik. Apa yang disampaikan oleh Freddy ya persis apa yang disampaikan ke Haris Azhar gitu loh. Tapi kita tidak menyampaikan hal tersebut karena konteks kita adalah memastikan napi dan tahanan diperlakukan baik di dalam. Gitu. Baik. Sekarang saya akan beralih ke soal pernyataan Menkumham, begitu, Bung Masinton. Pak Yasona Lauli tadi sempat menyampaikan bahwa soal siapa sebenarnya oknum BNN dan ini sebenarnya dia sudah mendapatkan, ini menurut Pak Yasona sendiri, sudah mendapatkan informasi dari Liberty Sitinjak langsung, bahkan sebelum Liberty Sitinjak ini diperiksa oleh BNN itu sendiri, begitu. Artinya nama itu tentu sudah sampai kepada Pak Yasona, begitu. Tetapi Pak Yasona tadi bilang bahwa ada informasi-informasi yang tidak saya share ke publik. Menurut Komisi 3, sebaiknya apakah ini dibuka saja ke publik? Jadi tadi kan juga sudah diiniin ya, Liberty ya. Tadi apa kemarin itu ya. Nah tentu mungkin apa yang disampaikan Pak Yasona itu etik saja. Mungkin kita minta nanti BNN untuk menyampaikan. BNN yang membukanya sendiri? Dibuka saja. Kita juga umpama, kalaupun nanti alasan-alasan tidak dibuka ke publik itu apa. Tapi minimal ke DPR dia harus sampaikan. Ke DPR dia harus sampaikan ya? Iya. Agar kita juga tahu itu siapa dan kemudian kita bisa melakukan proses pengawasan dan pengawalan terhadap kasus tersebut gitu ya. Nah, kalau terkesan dirahasiakan ini apakah nama petinggi besar di BNN kecurigaan dari DPR misalnya? Iya, jadi udah nggak perlu lagi lah dirahasiakan. Tapi kalau memang menyangkut ada pertimbangan lain ya,
nyangkut hal-hal lain ya di luar kasus tadi ya, mungkin pertimbangan kemanusiaan atau apa mungkin gitu ya, entah keluarganya nggak apa mungkin, nah itu kan perlu kita minta penjelasannya gitu ya. Itu Pak, sehingga kenapa penjelasan ke DPR itu penting sebagai representasi dari perwakilan rakyat tadi itu ya. Kalau memang nanti alasan BNN tidak menyampaikan nama, kenapa gitu ya. Tapi minimal apakah bisa diterima atau tidak begitu ya? Ke DPR minimal harus disampaikan ya, agar kita tahu tadi mengawalnya tadi itu. Nah, apa namanya? Jangan sampai lagi model-model udah ini kan kalau saya membahasakannya apa ya? Kalau bahasa apa sekarang itu ya model-model kayak tutup menutup, kong kali kong gitulah. Nah, ini kan yang harus kita berantas. Jadi sekarang ini sudah transparan aja semuanya. Ya, ada yang salah kok dalam penanganan ini kita pemberantasan narkotika ini. Ada yang salah. Maka inilah yang harus diurai gitu. Nah, kalau ini nggak mampu kita urai, ya ini akan bertambah terus yang masuk. Karena melibatkan banyak pihak. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Liberty mengaku ada tawaran 10 miliar, kemudian juga mendapatkan tekanan agar mencopot kamera CCTV. Tapi permasalahannya ini adalah kejadian yang terjadi pada 2 tahun lalu. Menurut Anda sebagai Kalapas harusnya apakah ini sebenarnya saat itu memang harus langsungnya dilaporkan ataukah bagaimana? Karena tadi yang saya dengar dari penjelasan Liberty itu menganggap itu bukan sesuatu yang penting untuk dimasalahkan. Sesuatu yang penting tidak menurut Anda? Itulah lemahnya di lembaga pemasyarakatan kita. Jadi hal-hal yang sifatnya sensitif dan informasi kecil itu tidak langsung dilaporkan ke level pimpinan yang lebih tinggi, minimal wilayah atau ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Atau tidak mau cari masalah? Apalagi dia mendapatkan tawaran 10 miliar untuk melepaskan CCTV, dan ini kan berarti orang ini kan pengaruhnya cukup besar. Sehingga sebetulnya harusnya pada saat itu Pak Sitinjak langsung melaporkan ke pimpinan, dalam hal ini di level wilayah atau di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga seluruh masalah itu bisa diklarifikasi siapa yang meminta, apakah resmi atau memang ada sesuatu dari permintaan menggeser CCTV. Apakah karena mungkin saking kuatnya kartel atau mafia yang ada di dalam ini atau bagaimana? Enggak juga, karena dari petugas kita itu tidak dilatih soal insting intelijen, sehingga hal-hal seperti ini ya biasa saja gitu loh. Jadi orang misalnya ada napi ketemu dengan orang lain di dalam ya, nimbrung dan lain sebagainya, sebenarnya kan informasi-informasi itu yang bisa kita ambil dan kemudian dilaporkan saat itu. Nah, di beberapa negara termasuk di Australia, pada saat ada informasi-informasi sekecil apapun, itu intelijen di dalam lapas itu bekerja. Mereka ada unit khusus intelijen dan itu langsung disampaikan ke institusi-institusi terkait. Kalau misalnya berkaitan dengan BNN, ya dia akan informasikan bahwa ini ada transaksi dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kegiatan teroris, misalnya rapat-rapat dan lain sebagainya, itu juga dilaporkan gitu loh. Nah, itu insting-insting itu memang yang Anda amati dari karakter-karakter petugas lapas kita. Betul. Ya? Jadi memang tidak ada karakter untuk membiasakan diri ya. Kalau dapat informasi itu langsung diteruskan ke pimpinan. Dan biasanya kalaupun ada informasi-informasi tersebut, itu juga dianggap pimpinan biasa saja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa si A akan melakukan kegiatan di luar ya, kegiatan narkoba dan lain sebagainya, itu juga tidak direspon. Padahal kalau ditawari 10 miliar untuk melepas itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah mencurigakan. Luar biasa. Dan lebih kepada ketidakmampuan mengendus permasalahan ataukah lebih kepada karena tidak ingin cari masalah kalau menurut Anda? Karena memang tidak ada aturan bagi petugas itu untuk melaporkan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi memang pemasyarakatan menjadi dunia sendiri gitu loh. Padahal sebetulnya lembaga pemasyarakatan juga menjadi salah satu lembaga negara yang memberikan informasi terkait dengan kejahatan-kejahatan. Ini menjadi permasalahan tersendiri nih Bung Masinton kalau memang seperti itu ya analisa dan memang fakta. Tapi Anda setuju tidak dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Gatot? Ya ini nggak tahu ya, budaya pakai aja kayak tapi sebenarnya
Ya kalau katakanlah kalau handphone masuk mungkin itu menjadi yang itu mungkin nggak boleh. nggak boleh, tapi kan kemudian agak tolerable begitu ya. Tetapi kalau kalau ada yang nawari 10 miliar memindahkan kamera CCTV dari terpidana yang high risk dalam sel isolasi, ini kan sesuatu yang harus segera dilaporkan, bukan lagi soal Betul, setuju aku tadi harus dilaporkan segera sebenarnya karena ini menyangkut yang terpidana ini juga bukan kejahatan-kejahatan biasa gitu ya. Nah, maka sekecil apapun sebenarnya harus disampaikan. Nah, memang mekanisme di lapas itu seperti apa, itu juga perlu kita tahu juga kan gitu. Karena juga kalau selama ini kan lapas ini juga bagian dari memainkan narkotika itu juga dikendalikan dari ini. Saya nggak katakan umpama di lapas Nusa Kambangan itu, tapi di berbagai lapas kan ada kasusnya gitu loh. Nah, jadi maka kalau saya melihat itu terlalu kompleks berarti permasalahannya. Terlalu kompleks, ya. Masih bisa Cara dibenahi kerja bandarnya juga tidak hebat-hebat amat, tapi aparatur kita lah yang lemah di berbagai institusi ini. Itu. Nah, kalau evaluasi besar-besaran nggak datang dari presiden? Karena presiden menyatakan status perang terhadap narkoba ini tidak bisa hanya sekedar menyampaikan, tapi kan harus ada evaluasi besar-besaran ini tentang. Iya, kalau saya setuju harus dievaluasi benar. Karena itu tadi kita nyatakan perang, tapi tiap hari, tiap tahun nambah. Karena berarti ada yang salah. Nah, maka memang harus dievaluasi besar-besaran. Ya itu tadi, seperti kata Bung tadi, di pembukaan itu tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu-sapu yang kotor. Nah, maka memang semuanya harus berbenah. Baik itu dari masing-masing institusi, kemudian juga sanksi-sanksinya. Dan kemudian ini harus bisa terbuka betul. Harus bisa diikutin oleh publik. Kalau selama ini kan kita dalam kasus korupsi bisa kita pantau, terbuka. Ya. Nah, ini dalam kasus narkoba, ini kejahatan luar biasa juga. Informasinya cenderung lebih tertutup. Apalagi kalau melibatkan institusi, oknum dari institusi militer. Kita malah nggak tahu proses peradilannya seperti apa. Saya ingin tanya pendapat Anda begitu. Kalau ke dalam salah satu pengakuan dari Freddy Budiman yang disampaikan Haris Azhar itu kan salah satunya adalah Freddy menyupiri mobil membawa narkoba menuju Medan dengan mobil seorang jenderal bintang 2 begitu. Itu jauh dari kebenaran tidak menurut Anda? Saya apakah itu bintang 2 atau apa? Saya juga belum tahu ininya, tapi kalau dia bintang 2 Pangdam dong di daerah. Terus kemudian kalau dalam pelibatan oknum, yang saya katakan ini oknum, oknum baik polisi, BNN, sama TNI, Bea Cukai, Lapas juga semua bermain. Nah, di sini tadi disebutkan jelas kok ada gitu ya pelibatan itu ya, bahwa tadi dibawa dari Medan ke Jakarta, saya rasa juga itu saya nggak pengen kesananya, tapi bahwa ditelusuri saja lah ya, ditelusuri aja siapa pangdamnya saat itu. Kalau di bintang 2 di daerah kan pangdam. Tapi pertanyaannya mungkin tidak kemudian misalnya yang dituding ada oknum BNN, tapi yang kemudian menyelidiki BNN secara internal. Sekarang ada tim, tapi tidak tahu apakah ini tim independen ataukah tim khusus begitu. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin akan terungkap, Mas Gatot? Iya, idealnya kan harus dari tim independen untuk membongkar testimoni dari Freddy. Nggak mungkin BNN sendiri yang melakukan proses penyelidikan karena pasti kemungkinan besarnya dia akan proteksi informasi-informasi yang memang sangat sensitif, tidak dikeluarkan ke publik gitu loh, sehingga ya kita tidak mendapatkan duduk permasalahan yang betul ya ceritanya seperti Jadi apa. ada argumen begini, sebenarnya kalau soal BNN ini perlu dijaga benar nama institusinya, karena ketika ada satu tercela atau 2 tercela misalnya, maka trust masyarakat terhadap BNN ini hilang sehingga pemberantasan terhadap narkoba ini akan menjadi lebih sulit. Anda setuju dengan argumen ini? Enggak juga, Ji. Jadi selama ada oknum di dalam justru kan BNN semakin terpuruk. Justru oknum-oknum itulah yang harus dibersihkan, ya, ditindak sehingga
lembaga ini betul-betul bersih dalam memberantas narkotika gitu loh di Indonesia. Jadi selama ada oknum ya akan selalu terpuruk justru. Sebaliknya seperti itu. Ya termasuk di lembaga pemasyarakatan. Selama banyak oknum bertugas di dalam ya semakin terpuruk ya. Handphone mudah masuk, narkoba mudah diperjualbelikan di dalam kan semakin terpuruk. Nah ini orang-orang seperti ini yang sebenarnya harus dibersihkan. Kalau kita coba runut ya, ada permintaan 10 miliar kepada rencana pemberian penyuapan kepada Liberty Stinjak untuk memindahkan kamera CCTV. Nama oknum BNN ini sampai sekarang sepertinya masih terus ditutupi. Nah, apakah jangan-jangan nanti oknum BNN ini menjadi salah satu saksi kunci juga, pintu masuk membongkar nama-nama besar lain begitu? Kalau menurut Anda bagaimana Komisi 3? Oh iya, makanya Jangan-jangan ini dirahasiakan karena kalau misalnya ini terbuka, maka nyanyian yang lebih besar bukan lagi nyanyian Freddy Budiman ini yang kita masalahkan, tapi nyanyian dari orang oknum BNN ini membuka nama-nama petinggi-petinggi yang kemungkinannya ada dari TNI, kemungkinan ada dari kepolisian, kemudian dari ada bea cukai bahkan dan lain sebagainya. ini kan berantai kan, jaringannya kan berantai. Kalau tadi umpama menurut saya sih dibuka saja, iya kan, karena selama ini umpama saya sih tidak tidak menuduh atau apa gitu, tapi kalau selama ini kan dari mulai prajurit yang pangkatnya bawah sampai yang level menengah itu kena, ya sampai level pangkat bintang kolonel perwira menengah itu dari mulai ini. Nah saya nggak tahu tadi itu kalau sampai di level jangan-jangan kalau yang tadi itu kebuka kan seolah-olah kalau ditutup-tutupi ini kan soal nama besar juga yang bisa membongkar nama besar yang lain begitu. Bagaimana menurut Anda, Bung Gatot? Ya kalau memang segera dibuka ke publik, dibongkar saja, dibuka ke publiknya siapa yang meminta CCTV itu dipindahkan, terus kemudian siapa di belakang orang ini, dan posisi kan yang saya dengar kan sekarang maksudnya masih perwira tinggi lah ya, posisi sekarang berarti kan ada mungkin ada orang-orang di belakangnya sehingga dia berani untuk meminta Pak Sitinjak untuk menggeser CCTV-nya. Padahal Freddy itu pada saat itu memang sedang disorot kan, buka pabrik di lapas narkotika, masalahnya banyak lah saat itu. Nah ini yang perlu sebenarnya didalami oleh pihak BNN atau tim independen nanti. Kalau saya sih saran buka aja, buka-bukaan semua, sehingga kita tahu. Gitu kalau kan? saran tuh harusnya datangnya dari DPR. Dari Pak Gatot, saran DPR harusnya punya kewenangan manggil BNN segera buka nih siapa namanya gitu, atau Menkumham paling tidak karena yang mengatakan sudah menerima informasi tadi. Maka tadi saya sudah katakan kan dibuka saja. Sejak awal kan kita akan minta, DPR akan minta ke BNN nantinya untuk minimal kalau tadi dengan pertimbangan lain-lain apa segala macam ke DPR dia harus sampaikan sehingga kita tahu dan kita bisa mengawal prosesnya itu. Nah kalau akan lebih baik lagi kalau dibuka benar. Ya kalaupun tidak dibuka tapi kita disampaikan, kita kawal dan kita berharap yang tadi itu bernyanyi. Nyanyiannya bisa membuka semua kebobrokan tadi itu dalam penanganan pemberantasan narkotika itu. Kalau di korupsi ada KPK yang akan membuat ini semua terbuka begitu. Kalau dalam narkoba ini siapa yang bisa kita harapkan? Ya, kalau saya masih tetap berharap umpama ada BNN, ada kepolisian, gitu ya. Masalahnya institusi ini yang dilaporkan atau yang di dalam testimoni Freddy dan disampaikan oleh Haris Azhar. Masalahnya itu. Makanya harus benar. Kalau enggak nanti publik nggak percaya dong. Iya kan, mau sampai kapan publik nggak percaya, gitu. Nah, makanya harus berbenah. Kapolri kan juga menyatakan dalam melakukan reformasi kultural di tubuh kepolisian, ya itu harus ditampakkan karena apapun institusi di kepolisian dan BNN ini walaupun dia dua institusi yang terpisah kan, tapi isinya sama, gitu ya. Nah maka harus ditampakkan betul reformasi institusi di penegakan hukum. Sambil menunggu terus pemeriksaan BNN terhadap mantan Kalapas dan kita tunggu hasilnya apakah nanti akan terbuka atau tidak, kita tagih juga nanti Komisi 3 DPR. Anda melihat ini momentum sebagai untuk momentum apa nih dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak yang kemudian dijatuhi vonis mati karena memang bandar-bandar besar berulang membuka
berbisnis di dalam lapas dan lain sebagainya, tetapi ternyata di sisi lain ada oknum-oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum tapi terlibat di sana. Ini momentum untuk apa secara luas Anda? Jadi keluh kesah yang disampaikan oleh Freddy Budiman ini saya pernah temukan itu sekitar tahun 2005, jadi sekitar 10 tahun lalu. Jadi ceritanya masih sama sampai sekarang. Ya. Nah, keluh kesah dari Freddy ini ya? Keluh kesah orang-orang yang memang terkena pidana narkotika. Oke, ya. bukan hanya Freddy. Bandar, pengedar dan lain sebagainya. Baik. Nah, jadi ya ini momentum untuk merubah wajah dari kepolisian kita, wajah dari BNN kita. Apa yang disampaikan Freddy ya sudah disampaikan 10 tahun lalu oleh napi-napi lain gitu loh. Bahwa dia menggunakan aparat, terus kemudian mereka uangnya digunakan dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya kalau ada napi narkotika dipinjam misalnya, itu ya konteksnya untuk menghabiskan ATM yang masih dimiliki sama mereka. Nah, itu pengakuan-pengakuan dari narapidana 10 tahun lalu gitu loh. Dan ini ya kesempatan Polri, BNN dan institusi lain untuk merubah itu semua gitu. Jadi bukan malah kita resisten, malah jadi masalah gitu. Jadi masalah hukum bagi yang jadi tidak akan selesai gitu masalah. Jadi ya momentumnya ya kita berbenah semua gitu loh. Termasuk juga DPR juga wajib tuh untuk memanggil dan kalau gitu kita nantikan bersama-sama hasil kerja Bung Masinton dan kawan-kawan di Komisi 3 ini. Terima kasih malam hari ini telah meluangkan waktu di CNN Indonesia Prime News, Bung Masinton dan juga Mas Gatot. Terima kasih. Sesaat lagi usai jeda, CNN Indonesia Prime News akan hadir dengan informasi wacana program sekolah sehari penuh atau full day school langsung mendapatkan beragam respon dari publik, mulai dari yang pro maupun kontra. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi di CNN Indonesia Prime News.